Sudah disediakan istana-istana dari emas, istana-istana dari intan untuk orang-orang beriman. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Kok masih ngaku miskin, ini kan berarti enggak syukur ini. Kan bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan, khususnya para ulama, para wali-wali santri yang hadir dalam masjid yang mulia ini, akramakumullah wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga telah datang dari tempat-tempat yang jauh, dari penjuru-penjuru Indonesia. Perjalanan yang mungkin cukup melelahkan. Semoga mujahadah bapak-bapak semua dan semua yang hadir ini jadi asbab kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita dunia akhirat. Dan juga untuk umat Islam secara umum. Saya tahu ada yang datang dari Irian hanya untuk ngantar anaknya. Perjalanan 3 hari 3 malam, ada yang 4 hari. Ini bukan sia-sia. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Pasti akan ada hasilnya yang besar insyaallah. Ya. Sebagaimana ibunya Imam Bukhari, di mana hartanya habis untuk mengantar anaknya dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Ternyata pengorbanan ibunya Imam Bukhari tidak disia-siakan oleh Allah. Ya. Anaknya begitu barokah, begitu mulia, sehingga dikenang, ilmunya dibaca, diamalkan oleh berjuta-juta manusia, bahkan hampir seluruh umat Islam mengambil manfaat dari Imam Bukhari. Nggak ada satupun orang yang tidak. Dan ini akan berjalan sampai hari kiamat. Maka ibu Imam Bukhari sekarang tentu akan tersenyum-senyum di kuburnya. Ternyata menghabiskan uang untuk pendidikan anak ini tidak rugi. Kenapa saya bilang begini? Ini ada rahasianya ini. Karena ada orang-orang ini sebagian orang lah begitu. Kalau untuk membiayai anaknya untuk agama ini abot, berat. Tapi nanti kalau untuk membiayai anaknya untuk dunia, Masya Allah, direwangi adol omah, jual rumah. Dan ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak sayang pada dirinya dan tidak sayang sama anaknya. Yang untuk agama inilah yang semestinya kita berkorban. Dan pengorbanan tadi akan diterima oleh Allah kalau ikhlas, dan akan menjadi kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira. Seperti ibunya Imam Bukhari tadi.
Hadirin dimuliakan, dalam masjid ini, dalam suasana masih hari raya, di mana hari raya ini adalah hari syukuran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alangkah baiknya kalau majlis-majlis kita ini kita isi dengan syukur kepada Allah atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu karunia iman dan Islam, karunia hidayah. Karena bila Islam dan iman ini ada dalam hati seseorang, berarti seluruh masalah dunia akhirat sudah dinyatakan selesai. Sudah tuntas. Kalau orang sudah ada iman dan Islam, masalah dunia akhirat sudah tuntas. Nggak ada masalah lagi. Loh, saya ini nggak punya uang, Pak. Itu sudah bukan masalah. Asalkan ada iman, ada Islam, nggak punya uang nggak apa-apa. Malah nanti di akhirat masuk surga duluan. Kalau nggak punya uang malah disyukuri, alhamdulillah saya kok tidak punya uang tapi masih punya iman dan Islam sehingga masuk surga duluan. Jadi bukan masalah lagi, uang bukan masalah. Saya ini masih sakit, Pak. Masalah saya ini sakit, jantung, ginjal, semut ke semut. Ya. Ini masalah ini. Ini sudah bukan masalah lagi. Justru harus kamu syukuri, setiap kecemut-kecemut dosa kamu itu pada rontok semuanya, sehingga kamu perlu bersyukur, jangan mengeluh lagi. Sudah bukan masalah lagi. Asalkan masih ada iman dan Islam, sakit bukan masalah lagi. Sehat pun juga tidak masalah. Tapi kalau tidak ada iman dan Islam, sehat malah masalah nanti. Nyusahkan istrinya, nyusahkan tetangganya kalau sehat itu. Keluyuran kemana-mana. Kalau nggak ada iman dan Islam, lebih baik itu sakit. Bahkan lebih baik mati saja. Mati pun juga nggak enak juga ke neraka. Sudah nggak ada enaknya lah kalau nggak ada iman dan Islam. Bagaimana? Tapi kalau sudah ada iman dan Islam, semua masalah bukan masalah. Masalah telah berubah jadi rahmat. Masalah telah berubah jadi rahmat. Bila ada iman dan Islam. Penyakit telah berubah menjadi obat. Penderitaan telah berubah menjadi kenikmatan. Kalau ada iman dan Islam. Ini di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Di sanalah hasil iman dan Islam yang sempurna. Akan menjadi raja-raja di surga Allah SWT. Raja yang sebenarnya adalah orang iman dan Islam. Itulah raja yang sebenarnya. Raja yang kekal abadi, yang selama-lama. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Raja yang sebenarnya, raja besar, itu adalah orang-orang iman dan Islam. Presiden-presiden, raja-raja, Hamengkubuwono, Brawijaya, itu bukan raja. Ini bukan raja yang sebenarnya. Raja yang sebenarnya orang yang dalam hatinya mantep mancep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah raja yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya adalah orang yang dalam hatinya ada iman dan Islam. Itu kaya yang sebenarnya. Yang sudah punya istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, sungai-sungai dari susu, kok masih ngaku melarat. Nah, ini kan orang nggak bener ini. Kula niki tiyang miskin, Pak. Lho. Iki wong gak syukur duduk wong miskin. Ya karo Gusti Allah sing ngendikani sudah disediakan istana-istana dari emas, istana-istana dari intan untuk orang-orang beriman. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Kok masih ngaku miskin, ini kan berarti enggak syukur ini. Kan bahaya ini. Di orang iman inilah orang yang kaya yang sebenarnya. Bangsanya Lum Siliong, bangsanya itu termasuk orang miskin, Pak.
Apalagi sekarang bukan hanya miskin, sudah nggak punya apa-apa sama sekali. Sudah di kuburan. Jadi senamulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kita ulang-ulang syukur. Ini kan ini nikmat yang terbesar. Di Majlis Nabawi itu ada satu majlis di Masjid Nabawi. Pada zaman Nabi dulu ada majlis khusus untuk bicara yang isinya itu mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Lah perlu di masjid-masjid kita, di majlis-majlis kita ini senantiasa kita mulai dengan bab syukuran nikmat iman dan Islam ini, agar karunia yang besar, nikmat dan yang besar ini dikekalkan oleh Allah dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dan umat Islam seluruh alam. Insyaallah malaikat. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang besar lagi yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah SWT telah memuliakan kita, memilih kita menjadi umat yang mulia, baginda Muhammad SAW. Karena baginda Nabi semulia-mulianya Nabi, akhirnya umatnya jadi semulia-mulianya umat. Orang jadi umat baginda Nabi alaihissalam ini karunia besar. Dengan kita mendapatkan karunia ini, kita ini dapat macam-macam fasilitas, macam-macam keistimewaan. Hanya gara-gara kita ini menjadi umatnya Rasulullah SAW. Termasuk kemarin kita dikasih hadiah bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Dikasih macam-macam pahala yang tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat dulu. Hanya karena kita ini jadi umatnya baginda Muhammad SAW. Kalau kita pergi ke masjid berjamaah, sholat subuh, duduk sampai isyraq, sholat 2 rakaat sudah seperti haji dan umroh. Kalau kita pergi ke masjid untuk taklim atau ta'alum seperti haji dan umroh. Ini tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat yang selain umat baginda Muhammad SAW. Ibadah 1 malam Lailatul Qadar seperti ibadah 1000 bulan. Ibadah sedikit saja, ibadahnya sudah, pahalanya sudah seperti ibadahnya orang dulu bertahun-tahun. Keluar di jalan Allah, berdiri di jalan Allah 1 saat lebih baik daripada sholat Lailatul Qadar dekat Hajar Aswad. Ini Allah berikan sebagai kemuliaan bagi umat baginda Muhammad SAW. Nah, kita syukuri ini betul-betul. Kita jadi umat baginda Nabi, kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Kita banyak sholawat kepada beliau, hidupkan sunnah-sunnah beliau, meneruskan perjuangan beliau, mencintai umat beliau, menjaga umat beliau. Ini bagian dari syukur kita menjadi umat baginda Muhammad SAW. Masya Allah. Sehingga sampai ada seorang ulama itu yang mungkin agak berlebih-lebihan. Karena baginda Nabi ini sumber dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga malam maulid Nabi itu lebih tinggi dari malam Lailatul Qadar katanya. Maka ini orang-orang Saudi kebakaran jenggot, ada orang begini ini. Loh, bagaimana ini? Malam maulid lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Ini bid'ah geden-gedenan ini. Ini katanya orang-orang yang suka marhabanan itu. Ini bukan bid'ah geden-gedenan. Ini nyata betul. Karena seumpama tidak ada kelahiran baginda Nabi, tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hasil maulid ini. Oh, no ewe alasane. Yo pancen wong itu duwe alasan kok, Kang. Ya. Adapun orang itu menerima atau tidak, pokoknya saya sudah punya hujah. Ya, gitu. Masalah tidak menerima itu engko dhisik. Ya. Jadi senang melayakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri nikmat ini. Kita muliakan nikmat ini semulaikan Allah taala dengan menghidupkan sunnahnya, meneruskan perjuangannya. Kemudian yang ketiga, semulaikan Allah taala yang perlu kita syukuri lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini sekarang
sedang belajar, sedang usaha untuk menerima warisan-warisan dari yang mulia baginda Muhammad SAW. Ini cari warisan baginda Nabi di pesantren ini dengan segala macam usahanya. Jadi baginda Nabi ini telah mengumpulkan seluruh kebaikan mereka. Seluruh kebaikan telah Allah berikan kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi ini telah mewariskan kebaikan-kebaikan ini pada para sahabatnya. Enggak ada orang yang seperti baginda Nabi, enggak ada, dibagi-bagi warisannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini menerima warisan siddiqiyah, ya kan? Iman yang begitu kokoh, yang begitu kuat, sehingga kalau imannya ditimbang dengan imannya seluruh umat, imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih tinggi, lebih kuat lagi, lebih berat lagi. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dapat bagian kepemimpinan. Katanya para ulama, mulai zaman Nabi Adam sampai mungkin hari kiamat, belum pernah, selain para nabi tentu saja, belum pernah terjadi kepemimpinan yang lebih berhasil, yang lebih sukses, melebihi kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewarisi kedermawanan dan kelembutan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beliau ini orangnya lembut, sangat lembut, dermawan, sangat dermawan. Sedekah itu bukan dihitung-hitung kayak kita, ya. Sedekah itu 100 unta, 1000 unta, uang sak karung, ya. Itu sedekahnya Sayyidina Utsman bin Affan, mewarisi kedermawanan dan kelembutan baginda Muhammad SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mewakili atau mewarisi ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberanian. Oh, ini jagoan perang Sayyidina Ali. Bukan tipe orang wah, sembilan wantun kula. Ya. Suruh silaturahmi ke Pak Lurah enggak berani, Pak, saya, Pak. Ya. Apalagi Pak Lurah, Pak RT saja dan dredeg. Ya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib mewarisi keilmuan Nabi alaihi salatu wasallam. Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu. Ini hadis ini hasan. Bukan dikatakan maudhu' dhaif seperti orang-orang yang tidak meneliti. Ini hadis ini hasan. Bahkan bisa sampai ke tingkatan sahih. Bahwa saya ini adalah kotanya ilmu kata Nabi dan Ali adalah pintunya. Masya Allah. Saya lebih hafal jalan-jalan yang ada di langit daripada jalan-jalan yang ada di Madinah, kata Sayyidina Ali. Ini ilmunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau duduk ini enggak ada seperti Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, is'aluni. Teko'o ning aku mumpung aku dhewe urip le. Iki godangi ilmu nang kene iki lho. Tanyalah. Jadi orang kalau mengatakan di depan para sahabat tanyalah, terus orang bagaimana kira-kira malaikat? Kayak apa keilmuannya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Sahabat-sahabat mewarisi macam-macam. Ini Khalid bin Walid mewarisi strategi perangnya Rasulullah SAW. Oh, kalau perang ini nggak pernah ada ceritanya kalah. Ya. Mesti menang. Ini Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala mewarisi kekuatan doanya Rasulullah SAW. Sa'ad bin Waqqas ini doanya luar biasa. Orang buta tiup langsung melek. Orang buta tiup langsung melek sudah. Ini doanya Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala. Fikihnya halal haramnya a'rafu ashabi bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ini ilmu fikihnya diwarisi oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi Nabi ini punya warisan. Nabi ini juga bahasanya itu sangat bersastra, sangat indah. Sahabat-sahabatnya juga ada yang mewarisi itu. Bangsanya Hasan ibnu Sabit, bangsanya Abdullah ibnu Rawahah, penyair-penyair para sahabat.
ahli seninya para sahabat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ini warisan sahabat ini ya. Ini bukan warisan orang Temboro, ini warisan sahabat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala, para sahabat yang jumlahnya 124.000 itu semua punya mewarisi kehebatan-kehebatan, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat ini telah mewariskan kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang setelahnya. Keilmuan-keilmuan diwarisi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya, ya. Sing bangsa nembus langit bangsanya Abdul Qadir Jailani, Bahauddin Naqsyabandi, Ahmad Ar-Rifai, ya. Sing bangsa perang Nuruddin Zangki, siapa itu? Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, Salahuddin Al-Ayyubi, macam-macam, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala, para sahabat telah mewariskan kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang sekitar setelahnya. Lah pesantren kita ini Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ini ingin cari bagian warisan-warisan yang sekarang berceceran di seluruh dunia itu. Maka kita ingin mewarisi semangat dakwah, kerisauan, sayang kepada umat yang dimiliki oleh baginda Muhammad SAW. Semalam-malam suntuk ummati, menangisi umatnya. Dan ini ternyata setelah kita teliti di seluruh dunia ini, tempat-tempat yang banyak mewarisi dakwahnya Nabi, semangat dakwahnya, sayangnya pada umat, kerisauan kepada umat. Ini adalah di India, di Pakistan, di Bangladesh. Ya. Maka kita ingin ambil warisan dari sana. Ingin ambil warisan dari sana. Kita kirim juga orang-orang untuk belajar ke sana. Dan kemudian kita lihat lagi di belahan-belahan dunia ini. Kita ingin cari warisan yang lain juga. Yaitu warisan akhlak, kelembutan, marhabanan. Yang kita lihat ini warisannya ada di negeri Yaman sana. Al-imanu yamani. Iman itu adanya di Yaman kata Nabi. Iman itu istilahnya sesuai dengan orang Yaman. Yamani, sifatnya orang Yaman itu lembut. Maka dikatakan oleh Nabi al-imanu yamani. Dari sini kita ingin ngambil apa? Warisan kelembutan, termasuk warisan apa itu kesenian juga. Ya. Kesenian yang warisannya sahabat, ya. Bukan kesenian yang warisannya John Lennon, bukan. Ya. Kesenian yang warisannya sahabat, yang sekarang diwariskan ke orang-orang Yaman sana. Ada orang tanya, kenapa marhaban berdiri? Ya kan? Ada yang tanya gitu. Mungkin ada wali murid yang agak aneh itu. Berdiri untuk apa? Saya jawab ngenaan. Memang sudah capek duduk berdiri toh. Wis gak katik dalil-dalilan wis. Ayo, siapa yang bisa ngengkel kalau gitu? Kan sudah capek. Ini dalil yang paling kuat ini. Capek duduk terus berdiri. Gitu saja dimasalahkan. Nah, saya sudah sampai berdiri, ya duduk lagi. Ini dalil yang paling kuat ini. Dalil pengengkelan namanya. Tapi sebenarnya dari kehidupan sahabat juga ada. Bagaimana Nabi ketika pulang dari satu pertempuran, maka seorang sahabiah mengatakan, saya bernazar untuk berdiri mengucapkan pantun-pantun syair untuk Tuhan.
Boleh apa enggak? Kalau sudah nadar ya boleh, kalau enggak nadar ya usah katanya. Maka akhirnya sahabiah tadi berdiri dan mengucapkan pantun-pantun syair depan Nabi. Jadi nek digoleki dalile ya ana dalile gitu. Makanya apa saja yang dibuat oleh para ulama-ulama itu jangan kita mudah mengkomplain, enggak ada dalilnya ini. Pada zaman Nabi enggak ada, kayak kamu udah hidup zaman Nabi saja. Kamu itu lo tahunya itu apa? Jangan bilang begitulah. Itu amalan-amalan yang dibuat oleh para ulama-ulama sudah berkurun-kurun itu mesti sudah ada alasannya. Adapun khilafiyat ya memang sejak dulu ada khilafiyat. Ya, tetapi mesti ada apa itu benang merahnya atau silsilahnya atau ceritanya itu mesti ada dari kehidupan orang-orang dulu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala kita ingin mengambil warisan-warisan itu dari mana-mana, dari Pakistan dengan semangat dakwahnya, dari India yang dengan semangat wiridnya dan dakwahnya juga ya. Dari Bangladesh dengan semangat ikram tamunya, dari Yaman yang dengan semangat qasidahnya, sama ziarah kuburnya, Masya Allah, biar ingat mati. Kalau di Yaman ini sudah ziarah kubur ini termasuk program penting sekali di sana itu, supaya bisa latihan ke kubur hari-hari sehingga nanti kalau waktu mati itu sudah nggak bingung. Orang yang nggak pernah ziarah kubur nanti kalau mati, wah ini saya nggak pernah sini nih, bagaimana? Terkejut dia. Sedangkan Nabi sendiri sering malam-malam ziarah ke Baqi, sering ziarah ke kuburan Uhud, kuburan Baqi. Ini satu sunnah juga. Satu sunnah juga. Kita warisana. Kita ingin ngambil dari Wali Songo juga, ngambil dakwahnya dan ngambil selamatannya. Selamatan ini kan budaya Jawa, budaya Hindu toh Pak. Katanya siapa? Ini budayanya Wali Songo ini, selamatan ini. Kan dilarang dalam agama. Loh, jangan begitu. Mana ada hadis ngelarang selamatan itu mana? Enggak ada. Bahkan di dalam hadis Abu Dawud, hadisnya Abu Dawud, yang di situ dianggap isnadnya itu jayyid, kuat. Baginda Nabi alaihissalam dalam upacara ngubur mayit di Madinah, setelah penguburan mayit itu oleh keluarga mayit itu diminta datang ke rumahnya untuk makan dan Nabi mau datang. Ini kalau di bahasa Jawa kan namanya selamatan ini. Ya. Cuman orang Arab nggak tahu namanya selamatan, nggak tahu. Jadi ada hadisnya juga, mulai kan. Ya. Cuman tentu pakai tertib yang benar. Jangan hartanya anak yatim terus untuk selamatan. Ya, kan? Bukan. Tapi kalau setelah penguburan makan di rumahnya keluarga mayit itu ada itu. Nah, tapi di kitab ini begini ini masalah khilafiyat biasa. Ya. Perkara kalau masalah khilafiyat jangan diperuncing, sudah itu ada alasannya juga itu maksudnya ulama-ulama yang selamatan itu. Termasuk ini juga sarana silaturahim, keakraban, Masya Allah. Orang Jawa ini bakhil-bakhil. Ya. Kalau nggak ada acara selamatan mana ada orang sedekah ini. Ya. Nggak ada orang sedekah. Ya. Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Warisan Nabi diwariskan kepada para sahabat, kemudian para sahabat telah mewariskan ini pada generasi-generasi setelahnya, dan sekarang ini kita ingin mengambil lagi warisan-warisan itu. Dengan dakwah kita ingin mengambil warisan. Ya. Perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Dengan taklim kita ingin mengambil warisan ilmu Rasulullah SAW. Dengan zikir dan ibadah kita ingin mengambil warisan hubungan yang mulia baginda Nabi SAW kepada Allah. Warisan Isra Mi'raj
warisan menghadap langsung kepada Allah. Karena Nabi itu kalau dapat sesuatu dari Allah itu ingin umatnya dapat bagiannya juga gitu. Setelah baginda Nabi SAW menghadap langsung kepada Allah waktu Mi'raj, ya kan? Maka umatnya dapat bagian, yaitu menghadap kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Ya kan? Jadi nabinya dapat menghadap kepada Allah, umatnya juga menghadap kepada Allah. Ya. Di Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat lain innallaha wa malaikatahu yusalluna. Terus dalam ayat lain bagaimana itu? Ayo al-Hufat. Bagaimana? Para malaikat berselawat pada orang-orang beriman itu bagaimana? Ayo al-Hufat. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Masyaallah. Jadi Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, kemudian Allah dan malaikatnya berselawat kepada umat ini. Subhanallah. Jadi umat ini memang umat yang didekatkan oleh Allah kepada nabinya. Karena tidak ada nabi lagi setelah baginda Muhammad alaihissalam. Maka umatnya ini jadi pewaris beliau, maka didekatkan oleh Allah dengan beliau, ya. Supaya pikirannya itu enggak jauh dari beliau, cita-citanya tidak jauh dari beliau, sampai umat ini diakui sebagai keluarga beliau. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Orang iman semua diakui sebagai keluarga Nabi alaihi wasallam. Semoga termasuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala, maka kita syukuri perkara ini. Anak-anak kita belajar agama, kita syukuri. Jangan belajar baru 3 tahun dicabut. Ini namanya termasuk tidak syukur ini. Tidak syukur ini. Lah orang kalau tidak syukur repot ya. Ini alamat nikmat-nikmat itu bisa-bisa naudzubillah dicopot ya. Maka bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala, bagaimana semua wali murid ini ada satu fikir, kalau belajar itu sampai tuntas, sampai selesai. Insyaallah malaikat. Kita sudah bikin kurikulum seperti kurikulumnya Nabi Musa. 8 tahun. Samaniyah hijaj wa in atmamta asyrong famin indik. Nabi Syu'aib memberikan kurikulum kepada Nabi Musa. Kamu ini mau saya ambil menantu. Mau saya ambil menantu. Kalau kamu tidak akan saya ambil menantu, ya, wong orangnya 1000, anak saya cuma 10, ya. Tapi akan saya ambil anak kamu, lebih dari menantu. Ya. Katanya Nabi Syu'aib, kamu akan saya ambil menantu, pakai syarat, kamu di sini 8 tahun. Fa in atmamta asyrong famin indik. Tapi kalau kamu mau, ya 10 tahun. Jadi ini ada dalilnya ini. Ya. Jadi kalau 6 tahun di Quran nggak ada. Yang ada 8 tahun atau 10 tahun. Ini bid'ah 6 tahun ngaji itu. Kemarin ada wali murid baru 6 tahun sudah dicabut, mau ini alasan. Kamu ini ahli bid'ah. Ya. 8 tahun. Bagaimana mulai kan? Bid'ah itu maksudnya perkara yang baru, bukan bid'ah yang kullu bid'atin dolalah, bukan. Karena di sini tertibnya 8 tahun atau 10 tahun, kalau 6 tahun berarti bid'ah. Ya. Perkara yang tidak biasa di sini itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ta'ala 8 tahun itu kurikulum pokok, 1 tahun keluar di jalan Allah, 1 tahun khidmat di pondok. 10 tahun. Terus bagaimana kalau sudah 10 tahun pulang ke tempatnya masing-masing, jadi perintis-perintis agama, jadi pemakmur-pemakmur masjid. Nah terus gajinya bagaimana? Sebelum lahir gajinya sudah ditulis di perut ibunya masing-masing. Sudah selesai. Sudah ada SK semuanya. Bagaimana semua kan?
Ini orang iman tuh pikirannya begitu itu. Jangan ngaji pikirannya bagaimana. Kok bagaimana? Sudah ditulis oleh Allah masih bagaimana juga. Ya. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kalau syukur oleh Allah akan ditambah-tambah nikmat itu. Maka ini saya sering dengar dari para ulama di India ini. Bagaimana ada seorang raja yang cinta agama. Dia punya anak ini otaknya itu sangat lembek. Ya. Otaknya itu otak lemah. Dipesantrenkan. Bertahun-tahun nggak ada yang nyantol. Ya. Akhirnya raja itu datang ke pesantren itu, disambut sama kiainya. Kiainya itu malu sekali dengan raja itu. Tuan raja, itu anak tuan ini memang betul-betul luar biasa. Ya. Sudah saya ajari sekian tahun nggak ada yang bisa masuk. Coba dipanggil itu anak saya ke sini. Wah, kiainya tambah sedih lagi. Wah, ini dipermalukan. Ya. Jadi santri ini kalau ilmunya ini lemah, ini kiainya ini jadi sedih gitu ya. Seperti tadi man salaka thariqan, ya sik dawane lho. Padahal ada kiai-kiai datang ke sini juga. Tapi tadi sudah saya laporkan sama kiai-kiai yang datang. Itu bukan karena di Al-Fatah itu diajari thariqan begitu, Pak. Tapi itu memang lidahnya itu agak ada kesleo. Dan diperbaiki sulit. Itu gawan bayi. Jadi supaya kiainya nggak disalahkan, bilang ini gawan bayi ini. Nah sahabat aja ini dalam satu riwayat Sayyidina Bilal itu mengucapkan dot tuh nggak bisa. Memang orang Habsyah. Ini entah riwayatnya sahih atau tidak nggak tahu saya. Jadi ini untuk alasan santri-santri yang tajwidnya itu agak susah begitu itu ya bagaimana gawan bayi gitu aja. Yang penting sudah khatam. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditanya sama sang raja, "Nak, kamu belajar di sini apa yang sudah kamu pahami?" Diam aja. Coba satu masalah saja yang pernah kamu pahami di sini. Dia mikir sampai berkeringat, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kalau ketemu itu aneh yang keluar itu. Kata Pak Kiai, katanya anak raja tadi. Kata Pak Kiai, orang haid tidak boleh sholat. Ini rupanya anak raja ini ingin kawin atau bagaimana, nggak tahu. Jadi ilmu yang diajarkan sekian puluh tahun yang nyantol masalah haid tak. Orang haid nggak boleh sholat. Maka dipeluk sama ayahnya. Alhamdulillah, kamu sudah dapat ilmu besar. Karena ini ilmu agama, ilmu Rasulullah, ilmu besar ini. Saya bersyukur betul-betul. Kiainya langsung dikasih hadiah uang 1 karung. Saya berterima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah anak saya sudah dapat ilmu agama. Ini perkara besar bagi saya ini. Kalau orang haid tidak tahu bahwa dia tidak boleh sholat, kalau dia sholat kan dosa kan? Masya Allah. Ini satu ilmu besar. Maka setelah raja tadi bilang seperti itu semula kan, rupanya ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya. Tidak menyia-nyiakan orang bersyukur. Tiba-tiba anaknya itu otaknya jadi encer setelah itu. Jadi encer yang asalnya nggak paham apa-apa, jadi encer. Jadi semulaikan Allah Taala, anak kita ini entah dapat berapa ilmu agama ini. Nah, ilmu agama lebih mahal dari intan, dari berlian. Masa kalau anak kita ini pulang membawa berlian cuma 1 kilo namanya. Apa ini 1 kilo? Mau saya itu 10 ton. Dibuang 1 kilo. Bagaimana kira? Kan tidak kan? Walaupun bawa berlian 1 karat pun kita akan gembira. Alhamdulillah, Masya Allah. Kamu orang beruntung nak, kok dapat berlian. Dan nanti insya Allah
Karena syukur ditambahi lagi oleh Allah. Ya sekarang ini orang ini kalau anaknya itu dapat prestasi dunia, dapat uang, dapat jabatan, mereka bersyukur. Anak saya sudah sukses. Ya. Tapi kalau anaknya ini dapat prestasi agama, kadang-kadang kurang syukurnya, itu kurang. Nah inilah kelemahan kita sebenarnya. Semestinya kalau dapat karunia agama, lebih lagi syukur. Ya. Karena inilah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kalau anak kita jadi jenderal petak atau jadi presiden, jadi apa? Apakah di akhirat ada nilainya? Bahkan mungkin kita akan disalahkan. Di antara kesalahanmu kamu ini, kamu punya anak jadi raja ini. Akhirnya ndolimi orang sak negara. Ya ini termasuk dosa kamu yang paling berat ini. Ya. Atau termasuk warisan kamu yang paling buruk ini. Mungkin juga begitu, mungkin juga tidak. Jadi maksudnya kita ini dengan karunia agama kita syukuri. Kita syukuri, karunia dunia pun kita syukuri. Tapi karunia agama lebih lagi. Maka Allah SWT akan tambah. Ini karunia yang terbesar. Karunia yang teragung. Barang siapa hafid Quran, nanti orang tuanya akan dikasih mahkota yang seluruh dunia tidak akan bisa menilai harganya. Kenapa? Ya Allah, Engkau berikan kepada aku mahkota ini karena anakmu telah hafal Quran. Wah, waktu khataman Quran saya dulu nggak datang. Bahkan bayarannya pun belum saya bayar. Kasihan saya ini pada diri saya sendiri. Bagaimana kira-kira? Masya Allah. Ya. Saya anggap dulu biasa-biasa saja. Ternyata kok begini hasilnya. Ngerti begini. Rumah saya jual untuk bangun pondok di Al-Fatah sana, ngerti ini. Bagaimana semuanya? Ini cuma guyonan semuanya kan? Ya. Nanti dijual betul ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dimuliakan Allah SWT. Syukur atas karunia agama ini perkara yang sangat penting. Inilah kelemahan kita umat Islam saat ini sebenarnya. Sehingga di mana-mana musibah ini. Karena apa? Kurang syukurnya itu kurang mereka. Syukur jadi orang Islam, syukur punya teman-teman muslim, punya tetangga-tetangga muslim. Syukur punya anak muslim, apalagi anak belajar agama, hafid Quran lagi. Keluar di jalan Allah lagi. Masya Allah. Hafal hadis lagi. Masya Allah. Imam Abu Hanifah itu dapat laporan bahwa anak beliau hafal beberapa surat. Langsung ambil uang 1 karung diberikan gurunya. Hitungannya lupa saya berapa uangnya itu. Ini terlalu banyak Syekh. Masa saya ngajar begitu aja dikasih uang sebegitu banyak? Wah, ini terlalu kecil untuk menghargai ilmu yang kamu berikan kepada anak saya. Masya Allah. Makanya jadi Imam Abu Hanifah. Ya, ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Hampir separuh umat Islam di seluruh dunia ini mengamalkan ilmunya Abu Hanifah. Di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, di Turki, di mana-mana, ya. Di Suriah, di mana-mana. Karena beliau ini menghargai ilmu agama itu loh kayak begitu. Maka akhirnya beliau jadi orang yang sangat tinggi derajatnya di dalam agama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, dan yang saya pesankan lagi dan lagi kepada wali murid. Kalau kita ingin punya anak yang punya derajat itu, pertama kali itu harus doa. Jadi pendidikan di pesantren saja, pelajaran, guru, suasana belum cukup. Doa ini yang terpenting mereka. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya
yang dibaca oleh Pak Kiai Fatoni tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan karunia besar, sangat besar kepada Nabi Zakaria. Yaitu akan diberi anak yang istimewa, yaitu Nabi Yahya. Begitu istimewanya, sampai namanya pun istimewa, belum ada manusia yang namanya Yahya sebelumnya. Begitu istimewanya. Lah ketika Allah menghendaki mau memberikan kemuliaan, karunia yang besar kepada Nabi Zakaria, dikasih anak yang luar biasa, yang hebat ini, pertama kali itu apa yang Allah berikan? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Pertama kali itu Nabi Zakaria dikasih ilham, digerakkan hatinya, malam-malam nangis doa kepada Allah. Jadi orang itu kalau mau dikasih karunia-karunia besar itu biasanya itu oleh Allah dikasih ilham doa pertama itu. Nabi Zakaria itu doa, rambut saya sudah memutih, tulang-tulang sudah rapuh, istri saya ini mandul. Terus nanti keadaan umat ini kalau saya mati bagaimana? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Ya Allah, keadaan umat ini nanti bagaimana? Saya sudah tua begini, istri mandul, enggak punya anak, terus bagaimana? Siapa yang akan meneruskan perjuangan itu? Ya Allah, berilah kepada aku anak. Anaknya belum lahir, istrinya belum hamil, ya. Tapi Nabi Zakaria itu anak ini sudah didoain dulu. Waja'alhu rabbi radiyya. Masya Allah. Jadikan anak yang akan engkau berikan nanti ya Allah, anak yang diridhoi. Padahal anaknya itu belum ada. Bahkan istrinya belum hamil, masih mandul lagi. Nah kalau didungani, ya aneh. Ya maka tidak salah kalau santri-santri belum kawin, belum apa, harus doa untuk anaknya. Loh, kamu doa untuk anaknya itu enggak punya anak kamu. Ya barangkali nanti punya. Ya. Kalau kamu doa untuk anak, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, berikanlah pada aku anak yang soleh. Ini santri-santri, maksud santriwati yang paling penting ini. Santri perempuan, bukan santriwati. Ya Allah, berikanlah pada aku anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Itu sebetulnya sama juga dengan minta suami yang soleh. Ya. Karena anak yang soleh itu biasanya dari suami yang soleh. Ini kita harus tahu cara doa. Masa wanita, ya Allah saya minta suami soleh. Wah jorok sekali ini. Ya. Nanti ditertawakan sama teman-temannya, wis kebelet tuh iki. Ya. Tapi kalau minta anak yang soleh kan patut saja. Ya. Nggak ada yang komplain. Ya. Kelihatannya itu seperti nggak mau kawin, kelihatannya begitu. Padahal ini yang malah yang paling hebat ini. Ya Allah berikan pada aku anak yang soleh, cucu yang soleh, ya Allah. Jadi saya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Zakaria minta anak, maknanya supaya istrinya yang mandul ini diperbaiki oleh Allah. Wa aslahna lahu zaujah. Artinya istrinya yang mandul disuburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak minta ya Allah suburkan istri saya, suburnya. Wah ini tidak, namanya tidak bersastra namanya. Ngomong tuh yang harus yang bagus ini. Tetapi kalau minta anak sama aja dengan istrinya jadi subur nanti. Begitu juga kalau kita doa untuk anak kita. Jadikanlah anak saya ini jadi orang alim, jadi hafidz Quran, jadi pejuang yang bisa menyebarkan agama seluruh alam. Otomatis nanti dia rezekinya banyak. Ya kan? Nah kalau dia pergi ke seluruh alam ya kan ya mesti oleh Allah dikasih rezeki toh, masa nggak makan. Ya kan? Jadi kalau orang itu cita-citanya agama, dunia ini katut gitu loh. Lihat ulama-ulama itu, apa ada ulama kelaparan? Sampai sekarang belum ada ceritanya ulama kelaparan.
Dia ngajar, dia ngaji, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali untuk kesuksesan anak kita ini adalah dengan banyak doa. Nabi yang paling banyak doa untuk anak cucunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka anak cucunya jadi orang-orang hebat, jadi masya Allah, orang-orang soleh, pejuang-pejuang, jadi nabi-nabi, rasul-rasul. Dan juga semulaikan Allah Ta'ala supaya anak kita ini sukses. Kalau orang tua ini fikir agama, berjuang juga. Wa ja'alnaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Ketika Nabi Ibrahim itu terus dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Anak cucunya ini dijadikan orang-orang ahli iman, terus berkurun beribu-ribu tahun keturunan Ibrahim itu menjadi orang-orang ahli iman, tokoh-tokoh ahli iman. Maka kita ini kalau ingin anak kita sukses, juga bapak-bapak ini ikut memikirkan masjid, memikirkan dakwah di kampungnya. Ini semua barokahnya akan tersalur juga kepada anak-anak kita. Insya Allah malaikat. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya orang-orang yang anaknya jadi orang-orang sukses. Itu biasanya mereka ini punya amalan-amalan khusus untuk anaknya. Ada doa khusus untuk anaknya. Sebagaimana baginda Nabi itu punya doa khusus untuk anaknya. Untuk anak cucunya. Nah, mulaikan Allah SWT kita punya doa khusus untuk anak cucu kita. Kita punya amalan khusus untuk anak cucu kita. Sedekah namanya. Ya Allah, dengan sedekah ini engkau jaga anak saya, engkau jaga anak cucu saya. Baca Yasin, puasa Senin Kemis atau apa, buat amalan-amalan yang diniatkan untuk anak cucu. Nah, mulaikan Allah SWT. Begitu cerita para ulama-ulama dulu. Bagaimana ayahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Beliau punya amalan. Beliau ini biasanya jual manisan. Kalau ada orang ngaji, maka beliau ini terkesan, Masya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak saya itu jadi ahli ilmu seperti mereka. Akhirnya manisannya nggak jadi dijual, dibagi-bagikan sama orang-orang yang ngaji itu. Akhirnya beliau punya anak dua. Yang satu Muhammad, yang satu Ahmad. Yang Muhammad akhirnya terkenal yaitu Imam Ghazali. Di mana Imam Ghazali itu Masya Allah, ilmunya tersebar seluruh dunia. Orang yang menentang, orang yang menerima semua pakai. Ya, Imam Ghazali itu. Sampai di Saudi orang-orang Salafi kalau belajar usul fikih juga pakai kitabnya Imam Ghazali Al-Mustasfa. Padahal mereka mengatakan Ghazali ini begini. Ya inilah namanya orang hebat. Walaupun musuh pun tetap pakai juga. Ya. Tetap pakai aja juga. Ya. Yang satu lagi Ahmad. Nah ini juga termasuk ulama walaupun tidak terkenal seperti Al-Imam Al-Ghazali Muhammad ini. Kita buat amalan-amalan semulaikan untuk anak cucu kita. Apa? Sedekah kepada orang-orang fakir miskin dengan niat, ya Allah jagalah anak cucu saya. Baca Yasin malam hari, tahajud. Untuk supaya ya Allah ini dengan berkahnya tahajud ini engkau jaga anak cucu saya. Seorang sahabat mengatakan, saya ini kadang-kadang ingin sholat itu pendek, katanya seorang sahabat. Tapi ketika saya teringat anak saya panjangkan. Ya. Dengan harapan ya Allah, dengan sholat saya yang panjang ini, engkau jaga juga anak-anak saya. Jadi begitu semua kan. Jangan kita malah kebalik. Ya. Ingin sholat panjang, ya. Teringat anaknya malah nggak dipanjangkan, dipendekkan. Nah ini repot. Jadi dipanjangkan sholatnya dengan harapan barokahnya ibadahnya ini akan sampai kepada anak cucu juga. Naulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita usaha semulaikan Allah taala untuk anak-anak kita, ustaz-ustaz di sini juga. Tetapi setan juga selalu usaha terus, ya. Tidak akan ada henti-hentinya.
Maka semulaikan jangan kita berhenti-henti juga. Penyakit selalu ada, maka rumah sakit juga harus selalu buka. Pengobatan juga harus selalu ada. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka inilah yang perlu dipikirkan oleh wali-wali santri semua. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala, ini program untuk anak-anak kita yang sudah selesai daurah ini. Mereka ini ditarghib, disemangatkan, tapi dari kesadaran penuh hati mereka masing-masing, bagaimana bisa belajar berjuang 1 tahun paling sedikit. Bisa berangkat tahun ini atau tahun depan. Tetapi tidak pulang dulu, tahun ini khidmat di pondok, belajar berkhidmat pada teman-temannya, ikut ngajar sedapatnya, dan menyempurnakan pelajaran-pelajaran yang kurang. Jadi ada program takmilah kita, penyempurnaan. Nah, anak-anak kita ini memang tulisannya sudah selesai 8 tahun, tapi kadang-kadang punya kelemahan-kelemahan. Ada kelemahan dalam tajwidnya, kelemahan dalam nahwunya, kelemahan dalam fikihnya, ada kelemahan dalam faraidnya, kelemahan dalam apa? Maka selama 1 tahun itu belajar ngajar sambil menyempurnakan kelemahan-kelemahan tadi. Kemudian dakwah. Nah, oleh karena ta'ala, dan juga kita ini di Al-Fatah ini sekarang sedang membuat pondok-pondok cabang di seluruh Indonesia. Sekarang ada 24 tadi. Jadi senamulaikan Allah Ta'ala, maksud kita apa? Barangkali ada santri-santri sini yang dibuka hatinya oleh Allah untuk membuat pesantren, maka kita siapkan lahannya. Di Sulawesi, di Kalimantan, di mana-mana banyak sekali tempat-tempat yang memang sangat memerlukan pesantren. Setelah kerja dakwah ini mulai berkembang di mana-mana, maka dirasakan perlunya adanya majlis-majlis taklim. Kalau tidak nanti anak kita ini akan anak-anak yang ayahnya sudah dakwah siang dan malam, ya. Terus kemudian anaknya dididik orang yang tidak sholat, ya. Kan ini kan satu hal yang sangat tidak mengenakkan hati, ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka kita juga supaya anak-anak kita ini ada gambaran gitu. Tapi kalau tidak di cabang-cabang itu, Masya Allah, arah kita ini, anak-anak kita ini mau dijadikan perintis agama, perintis masjid, perintis amal di mana saja mereka berada. Dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Ini dari penanggung jawab Pondok Putri, pesan ya, santri-santri putri yang sudah selesai itu baiknya itu nggak usah tergesa-gesa pulang. Ya. Baiknya nggak usah tergesa-gesa pulang, yaitu belajar khidmat kepada teman-temannya yang ada di sini, ngajar kemampuannya. Ya. Nggak usah tergesa-gesa, biar agak dewasa sedikit pulang itu. Ya. Belajar memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga nanti di rumah lebih banyak manfaatnya. Dan lebih baik lagi kalau jangan dipulangkan sebelum kelihatannya ada jodohnya. Nah, begitu. Itu bagus sekali. Tapi yaitu direnungi, direnungi oleh orang tuanya, oleh wali muridnya, oleh ibunya, banyak istikharah, ya. Banyak istikharah, karena wanita itu katanya amannya itu dalam 2 tempat. Wanita itu akan jadi aman kalau dia di dalam 2 tempat. Yang satu, kalau dia ini dapat suami yang soleh, yang pikir agama. Ini tempat yang pertama, sehingga wanita itu aman. Yang kedua kali, kalau dia dimasukkan di kuburnya, nah, itu aman juga itu. Kata para ulama, maksudnya bagaimanapun wanita-wanita kita ini, anak-anak perempuan ini walaupun sudah belajar hafidhah semua, nanti kalau tidak kamu carikan jodoh yang soleh, yang pikir agama,
Masya Allah. Ini seperti ikan di pepe itu loh Pak. Gitu. Akan menggelepar nggak karu-karuan ini nanti. Jadi cari menantu yang soleh ini penting sekali. Soleh loh, bukan karkun 4 bulan, bukan. Ya. Karkun 4 bulan gak soleh ya ojo gitu. Nah mulaikan Allah Subhanahu wa taala cari orang yang soleh, yang bertanggung jawab, yang pikir agama. Istikharah, jangan kadang-kadang ini wali murid itu suka aneh-aneh gitu, apalagi orang-orang yang sekitar sini, bangsa Bluro, bangsa ini gitu. Ini Pak sudah dapat jodoh anak saya. Angsal sinten, angsal tiyang mriko. Nah sampean pun ningali niku calon mantu sampean dereng. Kirose saya. Kan ini aneh ta. Jadi mau mantukan anaknya itu loh, mau nyerahkan anaknya untuk seumur hidup itu. Menantunya itu dilihat aja belum. Saking ikhlasnya apa saking ora mikire ngoten nggih. Wis ora mikire blas gitu. Ya diteliti dhisik iki wong saleh apa ora gitu. Keadaane piye, sawa keluarga sing piye. Jadi karena wanita ini semulaikan Allah Ta'ala kalau sudah dikawinkan itu ya seperti dia naik mobil dan sopirnya adalah suaminya. Kalau sopirnya ini benar ya banyak kemudahan untuk jadi benar. Kalau sopirnya nggak benar kayak apa jadinya. Tapi at-thayyibatu lit-thayyibin. Nah, ini kembali kepada amalan anak-anak kita juga. Wanita yang baik, insya Allah akan dapat jodoh yang baik. Nah itu istri Fir'aun kok dapat jodoh nggak baik bagaimana? Ini sebelum diengkel itu sudah saya tahu dulu. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya inilah namanya dunia. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu menguji orang macam-macam. Tapi katanya para ulama karena kesolehan istrinya Fir'aun ini, sehingga Fir'aun itu seumur hidup tidak bisa mengumpuli istrinya ini. Dan sebetulnya ada maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini orang solihah dikasihkan Fir'aun? Ada maksud sebetulnya ini termasuk strategi dakwah. Tuhan kok strategi ya. Pokoknya takdire pangeran. Takdire pangeran. Allah itu menyiapkan ini istrinya Fir'aun ini untuk membantu dan membela Nabi Musa ketika dia nanti dakwah. Jadi kalau ada orang solihah kok dapat kurang soleh ini mesti nanti itu ada apa-apa untuk dakwah ini. Gitu aja, kita husnudzon. Jadi semulaikan Allah Ta'ala thayyibatul lithayyibin. Kalau wanita itu solihah insya Allah dapat yang solihah, yang dapat orang soleh juga. Tapi solihah itu bukan di mulut, bukan di tangan, bukan di kaki, tapi dalam hati. Kadang-kadang orang itu baca Quran, wirid, tapi dalam hati ini sebetulnya itu pengennya itu dunia. Nah ini jenenge gak patek soleh nih gitu. Nah kita ini betul-betul cita-cita kita akhirat, betul-betul cari ridha Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan kita, insya Allah. Kita baik sangka kepada Allah. Anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah didatangkan ke pesantren, sudah ngapalkan Quran, ini sudah tanda-tanda Allah ingin kebaikan untuk kita. Begitu aja. Husnudzon kepada Allah, jangan sedikit buruk sangka kepada Allah. Zalika dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Orang itu kalau sudah suudzon pada Allah, nanti kalau anak saya ngaji saja, bagaimana masa depannya? Wow, ini celaka orang begini, malaikat. Ini orang celaka ini. Ya, orang itu kalau amal agama atau anaknya amal agama, husnudzon sama Allah. Wah, ini mesti akan datang kebaikan-kebaikan, mesti akan datang barokah-barokah. Alhamdulillah, nah, disyukuri. Insyaallah, malaikat. Jangan sedikit pun ada buruk sangka. Kita ini orang yang bernasib baik. Bernasib baik. Buktinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah dikirim kita di dalam jalan Rasulullah SAW, jalan agama. Ini kita syukuri. Semoga Allah kekalkan kita dalam semuanya ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدة. نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك العلى وكلماتك التامة كلها أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتؤمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتجمع شملنا وتجمع شتات أمورنا واغفر لنا واحفظ لنا في شؤوننا كلها ثم بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 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 واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين 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 ربي هب لي من الصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا خلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء شفاء من كل داء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah ampunilah kami ya Allah. 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 Ya Allah ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ampunilah ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ampunilah para masyayikh kami ya Allah. Ampunilah anak cucu kami ya Allah. Ampunilah anak cucu kami ya Allah. Ampunilah santri-santri kami ya Allah. Ampunilah teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Ampunilah ahli kampung kami ya Allah. Ampunilah ahli kampung kami ya Allah. Ampunilah para ulama kami ya Allah. Para umarok kami, para pimpinan-pimpinan kami ya Allah. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ampunilah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Satukanlah hati mereka dan fikir mereka, kefahaman mereka dan langkah-langkah mereka untuk kerjasama menghidupkan agamamu ya Allah.
memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah, dan menyebarkan agama-Mu di seluruh alam. Ya Allah, pandanglah kami dan anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi ahli ilmu ya Allah, ahli taqwa, ahlul ikhlas, ahlul istiqamah ya Allah. Pimpinan-pimpinan ahli taqwa ya Allah, jadikanlah mereka pimpinan-pimpinan ahli taqwa, pimpinan-pimpinan ahli taqwa yang mengajak manusia kepada ridha-Mu, menuntun manusia kepada sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, atas mereka dan bawah mereka. Jagalah mereka dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati mereka ya Allah, bersihkan hati mereka ya Allah, bersihkan hati mereka ya Allah, bersihkan. Sibukkan mereka siang dan malam dalam ridha-Mu, dalam memperjuangkan agama-Mu, dalam sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka simpanan kami ya Allah, dunia akhirat ya Allah, simpanan kami dunia akhirat ya Allah. Kemuliaan untuk kami dunia akhirat ya Allah, kegembiraan untuk kami dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami kegembiraan kami dunia akhirat, kemuliaan kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak cucu kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah. Santri-santri kami ya Allah. Pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah. Tidak ada yang mampu membimbing mereka selain Engkau ya Allah. Kami tidak mampu membimbing mereka ya Allah. Kami tidak mampu memberikan kefahaman kepada mereka ya Allah. Kami tidak mampu apa-apa ya Allah. Bimbinglah mereka, jagalah mereka, berikanlah ilmu kepada mereka, tolonglah Engkau untuk beramal, untuk berjuang. Jadikanlah mereka ya Allah a'immatul huda ya Allah, jadikanlah a'immatul taqwa, a'immatul istiqamah ya Allah. Ya Allah, umat Islam ya Allah di seluruh alam ya Allah. Musibah-musibah telah datang kepada mereka ya Allah. Penderitaan telah datang kepada mereka karena dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah umat Islam ini ya Allah, ampunilah umat Islam ya Allah. Jagalah umat Islam ya Allah. Janganlah Engkau permalukan kami dengan keadaan umat Islam ini ya Allah. Ya Allah, jagalah umat Islam ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agama-Mu ya Allah. Kembalikanlah umat Islam pada agama-Mu ya Allah. Kembalikan mereka pada masjid-masjid-Mu ya Allah. Kembalikan mereka kasih sayang satu sama lain, mencintai satu sama lain ya Allah. Memuliakan satu sama lain ya Allah, membantu satu sama lain ya Allah. Ya Allah, berkatilah pesantren kami ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memberkati pesantren di Uban ya Allah. Pesantren di Nizamuddin, pesantren di Rewin, pesantren di Tarim, pesantren di seluruh dunia yang telah diberkati ya Allah. Berkatilah pesantren kami ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati Masjid Baginda Muhammad SAW, sebagaimana Engkau telah memberkati pesantrennya Abu Hurairah Ashabus Suffah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkatilah pesantren kami ini ya Allah, ya Allah. Anak-anak kami yang telah menghafalkan kitab-Mu ya Allah, dan menghafalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Pandanglah mereka dengan secara khusus ya Allah. Jagalah mereka dengan secara khusus ya Allah. Muliakanlah mereka dengan secara khusus pula ya Allah. Karena mereka telah mujahadah yang khusus pula ya Allah. Jagalah mereka sampai akhir hayat mereka ya Allah. Sampai mereka berjumpa dengan Engkau ya Allah. Engkau ridha pada mereka, Engkau ridha pada mereka. Mereka ridha dengan Engkau. Engkau kumpulkan mereka dengan pimpinan mereka, junjungan yang mulia Baginda Muhammad SAW. Bersama kedua orang tuanya ya Allah. Bersama kedua orang tuanya ya Allah. Sanak familinya ya Allah. Sehingga mereka mengetahui bagaimana keagungan agama-Mu ya Allah. Kemuliaan agama-Mu, kehebatan taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu juga semua umat Islam ya Allah. Sayangilah mereka semuanya ya Allah. Sayangilah mereka semuanya ya Allah. Kumpulkanlah hati mereka ya Allah. Pimpinan mereka ya Allah. Pejabat-pejabat mereka, pegawai-pegawai mereka, madrasah-madrasah mereka. Berkatilah semuanya ya Allah. Usaha umat Islam di seluruh alam. Ekonomi mereka, pertanian mereka, perdagangan mereka, pabrik-pabrik mereka. Ya Allah, seluruh usaha umat Islam di seluruh alam. Berkatilah semuanya ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah. Muliakanlah semuanya ya Allah. Dengan berkahnya yang mulia Baginda Muhammad SAW. Berkahnya para sahabat, berkahnya para wali-wali-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.